Setelah membunuh orc dengan satu serangan, Juhyok menjadi percaya diri dan akan membunuh satu lagi. Tapi Meatball sudah duluan membunuhnya. Kosek dan Meatball menatap Juhyok dengan tajam. Seakan mengingatkan, kalau Juhyok sudah berjanji hanya akan membunuh satu orc saja. Hari-hari berikutnya pun Juhyok terus memanjat tower lantai demi lantai dan diberi jatah untuk membunuh satu monster saja per lantai. Tibalah hari di mana Juhyok akan menyelesaikan lantai ke-25. Juhyok cukup frustasi karena hanya diberi jatah satu monster saja, tapi dia tidak berani melanggar janjinya. Juhyok berencana akan memberikan batu peningkatan grade kepada Kosek dan mensumonnya. Saat Kosek muncul, Juhyok langsung memberikan batu peningkatan. Kosek seakan tak percaya dan menggigitnya untuk menguji keasliannya. Melihat Kosek sangat senang, Juhyok merasa ikutan senang juga. Juhyok bertanya apakah Kosek akan menggunakannya sekarang. Kosek menjawab, ia sangat ingin, tapi akan berbahaya jika terburu-buru. Ia akan menggunakannya saat kembali pulang dan menunjukkan kepada Juhyok dirinya yang baru. Karena masih banyak waktu tersisa, Kosek dan Juhyok menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Saat sedang mengganti channel, Juhyok terkejut melihat ibunya ada dalam tayangan televisi. Ibu Juhyok melakukan protes atas perlakuan tidak adil di depan gedung perusahaan lamanya. Ibu Juhyok tidak dapat mentolerir lagi perlakuan pelanggan yang kurang ajar, ditambah lagi perusahaan memerintahkan Ibu Juhyok meminta maaf kepada customer. Saat dia menolak, perusahaan langsung memecatnya secara sepihak. Setelah 10 hari melakukan protes sendirian, para eksekutif perusahaan malah mengejeknya. Seseorang datang menghampiri Ibu Juhyok dan memperkenalkan dirinya sebagai pengacara Lee Chang-suk dari kantor hukum Park and Kim Law Firm. Ibu Juhyok menyangka kalau perusahaan lama menuntutnya. Pengacara Lee menyampaikan niatnya untuk membantu Ibu Juhyok untuk menuntut perusahaan lamanya dan akan didukung oleh kantor hukum terbaik di Korea. Ibu Juhyok semakin curiga. Tapi pengacara Lee menjelaskan kalau dia mendengarnya saat Ibu Juhyok memasukkan petisi di kantor ketenagakerjaan, dan ini adalah salah satu aksi sosial yang kantor hukum kerjakan setiap tahunnya. Kantor hukum akan bertaruh dengan reputasinya untuk memenangkan kasus ini. Walaupun sedikit curiga, tapi Ibu Juhyok tidak ada pilihan lain dan setuju dengan penawaran pengacara Lee. Pengacara Lee memulai rencananya. Yang pertama adalah peliputan media. Pengacara Lee meminta Ibu Juhyok untuk menjawab dengan detail setiap pertanyaan yang diajukan, dan jangan lewatkan setiap perlakuan tidak adil dari perusahaan. Juhyok berpikir, kalau ibunya pasti menderita karena aksi protes yang dilakukan sendirian. Apa gunanya mempunyai 2 anak laki-laki yang tidak berguna, yang tidak dapat diharapkan di saat seperti ini? Tapi bagaimana cara ibunya mendapatkan pengacara? Park and Kim Law Firm. Bukan kantor hukum yang bisa disewa dengan sedikit uang. Kosek bertanya, apakah perlu dirinya untuk mendatangi perusahaan lama ibunya? Juhyok kagum atas respon dari Kosek yang cepat dalam membaca situasi. Juhyok melarang Kosek untuk melakukan apapun untuk saat ini. Saat Juhyok berpikir untuk mengirimkan uang untuk biaya pengacara, handphonenya berdering dan terlihat ayahnya yang menelponnya. Ayah Juhyok mengabarkan kalau biaya pengacara ibunya gratis tanpa biaya sedikit pun. Ayahnya juga mengabarkan kalau dia mendapatkan penawaran rehabilitasi dari Rumah Sakit Ilsung secara gratis, karena dia terpilih dalam proyek rehabilitasi. Saat ayahnya selesai menelpon, Juhyok merasa kalau ada sesuatu di balik semua ini. Juhyok curiga kalau Minhyuk adiknya mungkin dalang di balik semua kejadian ini. Saat menelponnya, Minhyuk memberitahu Juhyok kalau dia mendapatkan tawaran beasiswa nasional. Juhyok pun bertanya siapa yang memberikan beasiswa itu. Minhyuk memberitahu kalau asosiasi Awaken yang memilihnya sebagai kandidat penerima beasiswa. Dengan itu, Juhyok dapat menyimpulkan kalau semua yang terjadi dengan keluarganya adalah perbuatan asosiasi Awakened. Juhyok menelpon Gwang Il untuk bertemu, dan Gwang Il menyarankan mereka bertemu saat makan malam. Malam harinya, Juhyok bertanya kepada Gwang Il mengapa asosiasi membantu keluarganya. Gwang Il menjawab, karena itu sangat dibutuhkan. Saat ada masalah di rumah, Juhyok pasti akan khawatir. Kekhawatiran itu akan berefek pada penyelesaian tower. Juhyok mengatakan, bukankah itu perlakuan untuk anggota elit tim saja, sedangkan dirinya hanya kontrak biasa saja?
Gwang Il langsung mengeluarkan kontrak super elit dan meminta Ju-hyuk langsung menandatanganinya. Jantung Ju-hyuk hampir copot mendengar hal itu. Ju-hyuk menyampaikan keraguannya atas kemampuan dirinya yang tidak begitu hebat. Gwang Il menegaskan kalau Ju-hyuk sudah membuat rekor berturut-turut dan dengan kemampuan seperti itu tidak perlu diragukan lagi. Ju-hyuk merasa seperti menipu Gwang Il saja karena itu bukan murni perbuatannya, melainkan para summonnya. Sambil membungkuk, Gwang Il berkata, dirinya memohon akan hal ini. Bukankah Ju-hyuk baru merasakan kejadian dengan Husok? Bergabunglah dengan tim elit dan terima perlakuan yang selayaknya. Jika Ju-hyuk menerima kontrak elit, hal semacam itu tidak akan terjadi. Ju-hyuk akan menerima penjagaan super ketat. Ju-hyuk mengatakan ia tidak begitu nyaman mendapati orang di sekitarnya dan ia tidak dapat merekam penyelesaian lantai. Satu alasan terbesar mengapa Ju-hyuk tidak menandatangani kontrak, karena keharusan player untuk merekam penyelesaian mereka. Dia tidak ingin Meatball dan Kosek terekspos dan mendapat masalah. Gwang Il mengatakan, merekam penyelesaian dapat diatur sesuka Ju-hyuk dan masalah keamanan dapat dibicarakan. Ju-hyuk tetap dapat hidup sendiri dan menerima penjagaan saat melakukan aktivitas di luar. Jika Ju-hyuk ingin, penjagaan juga dapat ditugaskan untuk menjaga anggota keluarga. Saat kontrak ditandatangani, kita akan memberikan 2 rumah. 1 untuk Ju-hyuk dan 1 untuk keluarga Ju-hyuk. Dari raut wajahnya, Gwang Il sudah dapat menebak kalau Ju-hyuk akan menerimanya dan langsung menyerahkan kontraknya. Tiba-tiba Ju-hyuk berhenti saat hendak memberikan tanda tangan dan meminta agar Gwang Il memberinya waktu untuk berpikir. Keesokan harinya, Kosek muncul dengan penampilan baru yang menyilaukan. Kosek sudah menaikkan ranknya menjadi SSR. Karena terlalu silau, Ju-hyuk meminta Kosek kembali ke bentuk semula. Ju-hyuk menceritakan penawaran dari asosiasi dan meminta pendapat Kosek. Setelah mendengarkan penjelasan Ju-hyuk, Kosek setuju dengan penawaran itu. Bagi Kosek, Ju-hyuk pantas mendapatkan perlakuan spesial. Dan Ju-hyuk hanya perlu hidup lama dan terjamin keamanannya. Dalam ruang dimensi summon, ada banyak makhluk rank tinggi. Jika Ju-hyuk hidup lama, semua summon rank tinggi itu pasti akan terpanggil. Mereka semua pasti akan menurut kepada Ju-hyuk selama tidak melanggar peraturan ketiga. Di atas itu, ada lagi level demigod yang menjelma menjadi manusia. Tapi tidak dapat disummon untuk sekarang, mungkin nanti setelah kemampuan summoning Ju-hyuk meningkat. Jadi hiduplah panjang umur dan terus melakukan random summon. Itu kemampuan spesial dan terkuat dari Ju-hyuk. Ju-hyuk menghitung kalau dia dapat melakukan summon 12 kali dalam setahun. Dan tersisa 19 hari lagi untuk summon selanjutnya. Kosek memperingatkan agar Ju-hyuk menambahkan syarat. Memanjat lantai yang belum diselesaikan akan ditentukan sendiri oleh Ju-hyuk, tanpa pengaruh dari luar. Saat Meatball disummon, Kosek bertanya mengapa Meatball tidak menyapa dia. Meatball terkejut melihat Kosek yang sudah naik rank, sampai-sampai Meatball tidak berani menatapnya. Melihat kesenjangan itu, Ju-hyuk berjanji akan memberikan batu peningkatan selanjutnya kepada Meatball. Sesampainya di lantai ke-25, seperti biasa Meatball akan maju duluan untuk menarik agro dan menahan serangan. Kosek menyusul dengan melemparkan pisau-pisaunya dan mengaktifkan Blade Explosion. Serangan kuat Kosek sampai membunuh orc yang ada di sekitarnya. Sekumpulan orc dari belakang menyergap Kosek, tapi serangan para orc hanya mengenai klon yang sudah disiapkan Kosek sebelumnya. Kosek menyergap para orc dari belakang, berhasil mengalahkan mereka. Kosek mempersiapkan skill selanjutnya, Poison Dagger. Ju-hyuk maju menyerang setelah melihat jumlah orc semakin sedikit. Ju-hyuk teringat pesan Kosek yang meminta dia untuk tetap aman dan berumur panjang. Tapi Ju-hyuk merasa dirinya harus terus berkembang sampai dia merasa aman. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.